Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah saat ini. Sekalipun kita ibadah melalui online, tapi kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semuanya. Kasih-Nya sungguh terbukti bagi kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu mengasihi hidup kami. Cintamu kepada kami tidak pernah berubah. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan kami, membawa hati kami untuk kami serahkan kepadamu Tuhan. Melalui pujian kami, melalui ibadah kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawati kami, Engkau menjamah kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya, saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya kabar kita adalah kabar sukacita. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang begitu mengasihi kita.
sampai saat ini sungguh terbukti kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan bagi kita, supaya kita mau semakin hari semakin dalam, semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Biarlah satu hal yang kami rindukan kepadamu Tuhan, kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, kami mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu.
sungguh baik bagi kami Tuhan. Biarlah kami mau terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dekat-Mu Tuhan, untuk kami boleh merasakan kasih setia-Mu, untuk kami boleh merasakan pertolongan-Mu yang luar biasa. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kita angkat pujian ini refrennya sekali lagi, lebih dalam lagi. Dan waktu memberikan firman Tuhan, saya persilakan kepada hamba-Nya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau adalah Allah yang luar biasa. Kau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Kasih-Mu telah nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah melawat kami. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu yang memuji, Engkau ada Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Roh Kudus akan memberikan kuasa. Roh Kudus akan membukakan sesuatu yang indah buat kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada malam hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan banyak kekurangan, tetapi Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan. Terima kasih, kiranya firman yang akan disampaikan ini Tuhan bisa membawa kekuatan, bisa membawa kelepasan, bisa membawa kesembuhan bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, kalau saya bisa berada di sini, saya bisa berdiri, itu semua karena kekuatan Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Oke, saya akan menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan sangat mencintai kita lebih dari apa yang ada di dunia ini. Pada malam hari ini saya akan memberikan topik firman ini, yaitu tentang Injil ya. Injil, mungkin sebagian daripada kita ya, kita mengetahui bahwa Injil itu adalah sebuah kitab ya. Mungkin kalau di dalam kisah lain, yaitu mungkin di dalam kepercayaan yang lain, kitab mereka itu diturunkan lewat berbagai cara. Satu contoh, kalau di kepercayaan seberang, kitab itu turun dari surga ya, ceritanya seperti itu. Dan juga ada yang lain, ada yang kitab diambil menuju ke barat. Mungkin semua juga tahu kisah ini yang pernah difilm-filmkan di film Mandarin, perjalanan menuju ke barat untuk mengambil sebuah kitab ya. Dan kita tahu kitab-kitab itu milik mereka, tetapi kita mau belajar tentang satu pribadi, yaitu Injil. Injil ini bukan suatu sembarangan buku, tetapi Injil ini adalah satu pribadi. Injil ini adalah satu kehidupan. Injil itu adalah satu bukti kasih nyata bagi kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Ya, kita buka di dalam surat Paulus di Roma ya,
pasal 1 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang tidak asing ya. Ya, saya akan membacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal yang saya katakan bahwa Injil itu bukan satu kitab saja tetapi satu kehidupan. Ya, bahwa Injil itu adalah satu kehidupan yang dimana yang sudah diteladankan dalam kehidupan kita, yaitu tentang pengampunan, ya, tentang iman. Juga bahkan Injil itu adalah satu bukti kasih Allah, yaitu seperti di dalam Yohanes mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan manusia ini sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai jaminan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa, supaya yang percaya itu diselamatkan oleh karena iman mereka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Injil itu adalah bukti kasih Allah yang sudah diturunkan dalam pribadi Yesus dan ditulis oleh murid-murid Yesus. Jadi bukan sekedar tulisan, tetapi satu kehidupan yang tertulis. Dan sebagai kita orang-orang yang percaya, alangkah baiknya jika Injil itu sudah mendarah daging, menjadi satu dalam kehidupan kita, bukan sekedar kita membaca, bukan sekedar kita mendengar setiap minggu atau setiap saat kita senggang kita mendengarkan khotbah untuk mengisi luang, bukan. Tetapi alangkah baiknya jika Injil itu, yaitu kehidupan yang Allah berikan dalam pribadi Yesus itu, mendarah daging dalam kehidupan kita. Banyak sekali, dan saya nggak mau terlalu banyak menghakimi, enggak. Tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang kehidupannya saat ini di akhir zaman ini, mereka sudah menyimpang jauh dari Injil Allah. Mereka sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyimpang dari Injil, yaitu dari teladan yang sudah Yesus berikan, maka kita adalah orang-orang yang dikatakan akan mengalami celaka. Jadi kalau pada malam hari ini Allah mengingatkan kita, alangkah baiknya jika kehidupan kita itu menjadi satu kehidupan yang menyatu dengan Injil, yaitu pribadi Yesus. Ya, kan kalau kita ketahui bahwa Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke bumi lewat bayi yang suci, lalu menjadi semakin besar sehingga dia memberitakan kebenaran Allah, memberikan teladan, memberikan sesuatu yang luar biasa, yang patut untuk dicontoh, yang patut untuk dipercaya. Sehingga ketika kematiannya dia katakan sudah selesai, yaitu tugas Yesus memberitakan kabar keselamatan, menjadi teladan bagi seluruh umat-umat yang percaya. Kalau pada malam hari ini saya bisa mengatakan seperti itu juga satu tantangan buat saya. Bukan sekedar saya bisa berbicara, bukan sekedar saya bisa menyampaikan, tidak. Satu tantangan yang terberat bagi saya, yaitu ketika saya harus berbaur dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saya harus menjadi terang, saya harus menjadi berkat. Bagaimana Injil itu diberitakan lewat kehidupan saya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ya saya katakan Alkitab, kita harus mendalaminya lebih lagi, sehingga apa yang difirmankan Allah, Injil yang sudah tertulis itu harus mendarah daging dalam kehidupan kita semua. Karena Injil itulah yang menyelamatkan Allah. Mungkin kita juga pernah tahu ada Injil yang berbeda. Saya akan menambahkan satu ayat lagi, yaitu di dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, ya, saya tekankan lagi, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, ini satu pertanyaan, kok bisa ada Injil yang berbeda? Ya, kita mempercayai bahwa Injil yang kita imani, yaitu tentang turunnya Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ya, itu adalah Injil yang sejati, itu adalah Injil yang benar. Ya,
kita tahu ada kitab lain yang berbeda, yang menceritakan Yesus tetapi berbeda. Yang lain, kalau Yesus yang kita percayai itu adalah Yesus yang mati, yang memberikan kehidupannya sebagai tebusan, supaya kita yang berdosa ini yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Tetapi ada Injil yang berbeda, yaitu Yesus yang tidak mati tapi diangkat. Nah, ini satu pertanyaan dalam kita, apakah ini benar? Secara pribadi, ya, secara pribadi saya lebih mempercayai Injil yang diberitakan oleh Paulus. Karena kalau kita tidak mempercayai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, berarti Injil itu berbeda. Saya secara pribadi kemarin dengan teman-teman sempat sharing lewat Messenger, dan saya katakan dan kami berbicara lewat tulisan, ya, mari kita berdoa karena semuanya itu harus disingkapkan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan saya dengan beberapa teman, beberapa rekan berjuang untuk memenangkan jiwa-jiwa lewat media sosial, dan itu butuh perjuangan, itu butuh doa, sangat berat. Dan ketika Injil yang sejati, ketika kematian Yesus diberitakan, ada yang kami terima, yaitu cemoohan. Ada satu olok-olokan, sesuatu yang gak enak untuk kami terima, sesuatu yang gak enak untuk kami dengar. Ada sakit hati, ada panas hati, tetapi Roh Kudus mengajarkan, ampuni mereka, doakan mereka. Dan Roh Kudus tetap mengajar kami dan teman-teman kami, dan saya juga menghimbau beberapa teman untuk tidak terprovokasi, untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Karena apa Yesus ajarkan itu harus kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami harus belajar untuk menyatu dengan Injil, yaitu dengan pribadi Yesus. Ya, sangat-sangat berat. Jadi kalau kita mempunyai Alkitab, dan di sini ada Injil Matius, Markus, Lukas, itu adalah saksi hidup, di mana mereka menceritakan, menuliskan riwayat kelahiran hingga kematian sampai Yesus naik ke surga. Itu adalah saksi hidup. Ya, dan supaya saya mengatakan ini tidak ada yang goyah, bahwa yang kita percayai, Injil yang kita percayai itu jauh lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Sempat kemarin saya ditawarkan seperti ini, dan saya menambahkan ini adalah satu kesaksian, dan dengan kesaksian ini saya akan mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini. Dan tantangan ini diberikan kepada saya, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, kamu akan saya beri 1 M. Ya, mungkin sekedar olok-olok ya, tetapi saya tidak takut. Saya katakan, oke, saya akan jawab pertanyaanmu. Lalu dia katakan, di situ dia katakan, apa kehendak Bapa kepada orang-orang Kristen? Ya. Lalu katakan, saya tahu jawabannya, tetapi maukah kamu menuliskan satu pernyataan buat saya, dan tuliskan ini buat teman-teman, bahwa ketika saya menjawab tulisan ini dan itu benar, katakan dalam tulisanmu, saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan seperti itu, dan saya tidak membutuhkan uangmu 1 miliar, tidak, tapi saya butuh kamu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Lalu dia tidak komen lagi, ya, dia tidak komen lagi, karena di beberapa status-status yang dia pasang, dia selalu memprovokasi, dia selalu mengatakan sesuatu firman yang menyimpang, ya. Tetapi puji nama Tuhan, teman-teman kami semua saling menguatkan. Injil yang kami beritakan, kematian Yesus itu tidak akan pernah sia-sia, dan kami saling menguatkan. Ayo saudara-saudara, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan puji nama Tuhan, begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga Yesus yang mati itu menjadi bagian seutuhnya, bukan secuil, tetapi seluruhnya. Yesus menyatu dalam kehidupan kita. Injil itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita, dan dunia bisa melihat, oh ya, orang Kristen seperti ini, pengikut Yesus seperti ini, ucapannya baik, perbuatannya baik, semuanya, dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu yang mendengarkan semakin dikuatkan, semakin mengikuti Tuhan Yesus, dan percaya kepada Injil yang hidup, Injil yang sejati, yaitu
kasih Allah di dalam pribadi Yesus yang telah mati bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk memberikan doa berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat paparan kebenaran firman-Mu, bahwa Injil itu kekuatan Allah yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Karena orang yang percaya hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka dia beroleh kehidupan yang kekal. Itulah jaminannya. Karena kita tahu Injil berita sukacita. Di dalam Injil ada pengharapan, pengharapan di dalam Yesus, pengharapan yang penuh sukacita, bahwa manusia yang berdosa akan diampuni, dia akan menerima keselamatan. Tidak hanya keselamatan, tetapi ada janji hidup yang kekal. Sesuai firman Allah berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia memberikan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Bapak Ibu yang mendengar siaran online malam hari ini, jangan meragukan Yesus. Yesus anak Allah yang sudah diturunkan, diberikan kepada dunia. Dan setiap orang yang mau menerima dia, membuka hati untuk dia, kami percaya keselamatan itu telah sedia. Bahkan janji hidup yang kekal itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti menyampaikan, memberitakan kabar sukacita ini, dan Allah Roh Kudus akan memeteraikan firman-Nya di dalam kehidupan kami. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar mengimani setiap kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji firman Allah itu hidup untuk selama-lamanya. Berkati firman-Mu Tuhan, dan Engkau memeteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami makin yakin di dalam Yesus ada anugerah keselamatan yang begitu luar biasa dan mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
pengakuan kami bahwa kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang tidak ada tandingannya. Dia mati tetapi dia bangkit hari yang ketiga. Paulus berkata lewat kebangkitannya, imanmu, percayamu tidak menjadi sia-sia. Lebih lewat kebangkitanmu engkau boleh melihat kebesaran Allah yang dinyatakan lewat putranya yang tunggal itu, supaya kita semakin percaya dan meyakini di dalam dia ada pengampunan, di dalam dia ada pengharapan, di dalam dia ada janji yang indah, hidup kekal bersama-sama dengan dia, baik ketika kami masih ada di dunia sampai kami pulang ke rumah Bapa. Kami percaya jaminan itu disediakan bagi umat yang percaya. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia mati untuk mengampuni dosa, aib pemberontakan kita. Bahkan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kami percaya yang mendengar paparan firman Allah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan akan diberkati, yang tidak ada sukacita yang dari Yesus sendiri akan diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Seberapa kita yang ada, angkat tangan kita. Pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai petang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel, Tuhan beserta kita.